Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak, bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Di situasi pandemi COVID-19 ini, Ibu harap kalian selalu menjaga kesehatan. Amin. Anak-anakku semuanya, pada pagi hari ini Ibu akan menyampaikan materi mengenai lahirnya Daulah Mughal. Nah, sebelum kita masuk ke materi, sebaiknya kita membuka pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja masuk ke materi. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan sejarah lahirnya Daulah Mughal. Daulah Mughal bukanlah daulah pertama di India. Sebelumnya sudah berdiri kekuasaan Islam yang bernama Kesultanan Delhi. Daulah Mughal dirintis oleh Zahiruddin Muhammad Babur. Ia merupakan cucu dari Timur Leng. Dalam usaha pertamanya, Babur mengalami kekalahan, tetapi karena mendapat amunisi tambahan dari Daulah Safawi, akhirnya Samarkand bisa dikuasai pada tahun 1494. Setelah itu, Babur melanjutkan ekspansi ke India, dan ketika di India sedang mengalami krisis dan diliputi kekacauan, akhirnya pada tahun 1525 Masehi, Punjab langsung dikuasai oleh Babur. Setelah Punjab dikuasai, Babur beserta pasukannya bergerak ke Delhi. Pada tanggal 21 April 1526, Babur tampil sebagai pemenang dan kemudian menegakkan pemerintahannya di Delhi. Dengan demikian berdirilah Daulah Mughal di India. Daulah Mughal telah memberi warna baru bagi peradaban orang-orang India yang sebelumnya identik dengan agama Hindu. Walaupun Babur, pendiri Mughal, bukanlah asli orang India, tapi dia adalah peletak peradaban Islam yang baru di India. Materi selanjutnya yaitu strategi dan kebijakan pemerintahan Daulah Mughal. Dalam kurun kurang lebih 3,5 abad, Daulah Mughal dipimpin oleh beberapa sultan, di antaranya adalah yang pertama yaitu Zahiruddin Muhammad Babur. Beliau memimpin pada tahun 1526 hingga 1530 Masehi. Zahiruddin Muhammad Babur merupakan penguasa pertama sekaligus pendiri Daulah Mughal. Pada masa kepemimpinannya, seluruh kebijakan digunakan untuk membangun fondasi pemerintahan. Pada masa awal, Babur masih menghadapi ancaman pihak-pihak musuh, utamanya dari kalangan Hindu yang dari awal tidak suka dengan berdirinya Daulah Mughal ini. Zahiruddin Muhammad Babur menguasai wilayah yang sangat luas, berbatasan dengan Kekaisaran Ming di timur atau Tiongkok dan Daulah Safawiyah di barat Persia. Selanjutnya yang kedua yaitu Humayun. Beliau memimpin pada tahun 1530 hingga 1556 Masehi. Humayun melanjutkan kepemimpinan ayahnya yaitu Babur. Humayun memimpin kurang lebih 26 tahun. Humayun ketika masih memimpin itu masih banyak mendapatkan tantangan dari penguasa Gujarat yang berusaha untuk memisahkan diri. Pada tahun 1450 Masehi, Humayun berhasil dikalahkan oleh Sher Khan dari Afghanistan. Tetapi Humayun ini melarikan diri ke Persia. Nah, pada saat kembali setelah 15 tahun, kembalilah beliau ke India, dan pada tahun 1555 Masehi, setelah kembalinya Humayun ini, beliau berhasil mengalahkan kekuatan Sher Khan Shah dan otomatis Daulah Mughal kembali. Selanjutnya yaitu Sultan Jalaluddin Muhammad Akbar.
Beliau memimpin pada tahun 1556 hingga 1605 Masehi. Beliau ini merupakan pemimpin yang kontroversial. Beliau memimpin itu pada tahun ketika ia masih usia 14 tahun, tetapi mempercayakan urusan pemerintahannya kepada Bairam Khan. Nah, setelah dewasa baru mengambil alih wewenang pemerintahan dari Bairam Khan. Wilayah kekuasaan Mughal pada masa ini sangatlah luas. Semua wilayah ini dapat dikendalikan dalam suatu pemerintahan militeristis. Keberhasilan pemerintahan yang lebih bercolok militeristik menjadikan Mughal menjadi sebuah dinasti yang sangat besar. Kebijakan Jalaluddin Akbar ini mempersatukan berbagai etnis untuk membangun dinasti dan membuahkan peradaban yang lebih maju di India. Selanjutnya yakni Nuruddin Muhammad Salim atau Jahangir. Beliau memimpin pada tahun 1605 hingga 1627 Masehi. Dengan didukung oleh kekuatan militer yang besar, semua kekuatan musuh dan gerakan pemberontakan ini berhasil dipadamkan oleh beliau sehingga seluruh rakyat hidup dengan aman dan damai. Nah, usaha-usaha pengamanan serta penaklukan ini ia warisi dari ayahnya yaitu Jalaluddin Akbar untuk mempertegas kenegarawanan. Selanjutnya Sultan Shahjahan. Beliau memimpin pada tahun 1628 hingga 1658 Masehi. Nama Shahjahan ini dikenang atas kemegahan bangunan-bangunan yang didirikan. Taj Mahal dan Masjid Jama adalah dua bangunan yang megah yang diwariskan kepada dunia. Di masa kekuasaan Shahjahan ini, Daulah Mughal mencapai puncak kejayaan. Ia dikenal tegas dalam menindak pembesar kerajaan yang tidak jujur. Selanjutnya yaitu Aurangzeb. Aurangzeb ini pemimpin pada tahun 1658 hingga 1707 Masehi. Aurangzeb ini berupaya melakukan sentralisasi kekuasaan dan mengendalikan lebih banyak urusan pemerintahannya daripada pendahulunya. Nah, pada masa ini beliau berhasil menaklukkan sebagian besar India Selatan dan membuat Mughal mencapai wilayah terluasnya. Meskipun mayoritas rakyatnya tidak beragama Islam, namun Aurangzeb ini mampu mempertahankan keutuhan wilayah kerajaannya yang meliputi seluruh anak benua India. Selanjutnya yaitu Bahadur Shah. Beliau memimpin pada tahun 1707 hingga 1712. Nah, setelah Aurangzeb ini lengser, penguasa yang berikutnya ini sedikit kurang berkuasa karena penguasa ini sangat lemah sehingga tidak mampu mengatasi kemerosotan politik dalam negeri. Para pemimpin ini setelah Aurangzeb ini mengalami kemunduran dan kehancuran karena kurangnya mungkin pengetahuan. Selanjutnya yaitu Jihandar. Beliau memimpin 1712 hingga 1713. Jihandar ini menjadi pemimpin yang paling singkat. Kepemimpinan Mughal pada masa ini menjadikan Daulah Mughal ini diserang oleh pasukan Afghanistan dan kekalahan Mughal ini berakibatnya jatuhnya Mughal ke dalam kekuasaan Afghanistan. Selanjutnya yang terakhir juga yaitu Bahadur Shah. Beliau memimpin pada tahun 1837 hingga 1858 Masehi. Bahadur Shah ini menentang isi perjanjian yang telah disepakati. Nah, hal ini itu menimbulkan konflik antara Bahadur Shah dengan pihak Inggris. Dengan demikian, Bahadur Shah ini diusir dari istana pada tahun 1885 Masehi. Dengan demikian berakhirlah kekuasaan kerajaan Islam Mughal di India. Nah, sejak saat itu umat Islam dihadapkan pada perjuangan untuk mempertahankan eksistensi di bawah kekuasaan Inggris dan di tengah masyarakat yang mayoritas umat Hindu India. Materi selanjutnya yaitu kemajuan Daulah Mughal. Kemajuan Daulah Mughal ini dibagi di dalam beberapa bidang. Yang pertama bidang politik dan administrasi pemerintahannya. Pada masa
Jalaluddin Akbar terbentuk landasan institusional dan geografis bagi kekuatan imperiumnya yang dijalankan oleh elit militer dan politik yang pada umumnya terdiri dari pembesar-pembesar Afgan, Iran, Turki, dan umat Muslim India. Selanjutnya di bidang ekonomi, perdagangan dan pengelolaan industri pertanian mulai berkembang. Pada masa Akbar juga konsesi perdagangan diberikan kepada The British East India Company atau EIC yang yaitu perusahaan Inggris India Timur untuk menjalankan usaha perdagangan. Mereka mengekspor katun dan busa sutra India, bahan baku sutra, sendawa, nilai, dan rempah, dan mengimpor perak dan jenis logam lainnya dalam jumlah yang besar. Selanjutnya di bidang agama, pada masa Jalaluddin Akbar, perkembangan agama Islam di kerajaan Mughal mencapai suatu fase yang menarik, di mana pada masa ini Sultan Jalaluddin Muhammad Akbar memproklamasikan sebuah cara baru dalam beragama, yaitu konsep din ilahi. Selanjutnya di bidang seni dan budaya, di bidang seni dan budaya ini yang lebih maju justru bidang seni syair dan seni arsitektur. Berbagai bangunan monumental masih bisa disaksikan hingga sekarang. Di antaranya yang pertama itu Benteng Agra atau Agra Fort. Yang kedua yaitu Benteng Merah atau Red Fort. Yang ketiga Taj Mahal. Yang keempat yaitu Jama' Masjid. Selanjutnya materi yang terakhir adalah kemunduran dari Daulah Mughal. Kemunduran Daulah Mughal ini terjadi karena beberapa faktor. Di antaranya yang pertama, terjadinya stagnasi dalam pembinaan kekuatan militer. Yang kedua, kemerosotan moral dan hidup mewah di lingkungan istana. Yang ketiga, konflik antar umat beragama. Dan yang terakhir, generasi penerus adalah orang-orang yang lemah. Jadi dari penerus Sultan Aurangzeb ini semakin melemah karena kurangnya, mungkin dalam kepemimpinannya kurang gitu. Itu tadi materi yang dapat Ibu sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Saya Bu. Oh ya, silahkan. Saya Mauli David. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud din ilahi pada masa Muhammad Jalaluddin Akbar? Oh baik Mbak Maulida, jadi pertanyaannya apa yang dimaksud dengan konsep din ilahi? Anak-anakku semua, pada faktor kejayaan bidang agama itu pada masa Akbar ini beliau memproklamasikan sebuah cara baru dalam beragama, yaitu konsep din ilahi. Din ilahi ini dulu sempat Sultan Jalaluddin Akbar ini dituduh membuat agama baru. Pada prakteknya din ilahi itu sebenarnya bukan sebuah ajaran agama Islam. Namun konsepsi itu hanya merupakan upaya untuk mempersatukan umat-umat beragama di India. Mungkin karena waktu sudah habis, mungkin satu pertanyaan aja ya anak-anak. Sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila dalam penyampaian Ibu banyak kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.